mereka berjuang, mereka sakit-sakitan, maka kita sebagai muslim juga mestinya rela sakit-sakitan demi Allah, demi kepentingannya Allah, demi agamanya Allah. Harusnya seperti itu dong ya. Kalau kita tidak rela bersakit-sakitan, pengennya hidupnya enak-enakan doang ya, maka itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hidup di dunia ini pasti berat ya. Namanya dunia itu dalam bahasa Arab kan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah dalam bahasa Arab ya. Nah, terus kalau kita tidak mau menjalani kehidupan dunia ini ya jangan hidup di dunia ya. Cuman kan kita sudah terlanjur ada di dunia, mau gimana lagi ya, harus menjalani kehidupan itu mau tidak mau kan. Siapa tadi, Ukti Aira menulis tentu berat. Kayak Ustadz Brili menulis berat sampai ketemu 216 buku jadi buku sebanyak itu ya tentu berat ya. Masa kita mau hadir kajian semacam ini aja berat ya. Ustadz Brili sekarang kan lagi sakit ini, lagi sakit vertigo plus sesak nafas ya. Tapi Ustadz Brili walaupun gratisan seperti ini tetap jalan aja ya. Masa berkorban untuk kepentingan agamanya Allah nggak mau. Nah terus kita menjalani hidup ini untuk apa kalau nggak mau berkorban? Nah seperti itu logikanya adik-adik ya. Kemudian di dalam Al-Quran seperti yang Ustadz kasihkan materinya itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, wahai umat Islam, jangan kalian itu merasa lemah dalam mengejar para musuh. In takunu ta'lamun, kalau kalian merasakan sakit gara-gara mengejar musuh itu, kalian merasa nggak enak, merasa berat. Dan memang itu berat ya. Zaman dulu menjadi bestinya Rasulullah itu nggak mudah. Kita sekarang bersolawat keren, terus berdakwah keren, jadi ustadz-ustadzah keren kan, bisa kelihatan elit gitu. Tapi para sahabat dulu berat adik-adik. Andai kata kita menjadi para sahabat Nabi, belum tentu kita bisa beriman. Belum tentu ya. Belum tentu beneran. Ini Ustadz kasih cerita ya. Ini Ustadz kasih cerita. Dulu itu di materi kita pada malam hari ini tuh Ustadz kutipkan dari kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu Ustadz terbitkan versi terjemahnya. Ustadz Brili yang menerjemahkan sendiri. Itu banyak cerita di dalam kitab Asy-Syifa itu. Ya, misalnya ada sahabat Nabi yang, mohon maaf ini uncensored ya, uncensored. Kalau di media sosial kan pasti diblurkan gitu ya. Nah ini Ustaz ceritakan saja kejadiannya. Jadi ada namanya sahabat Nabi, bestinya Rasulullah itu yang namanya yaitu Kharijah. Kharijah itu mana tadi ya, di sini Kharijah itu mengalami sakit berupa apa? Yaitu kena entah pedang atau anak panah gitu ya, dari pasukan musuh. Oh bukan Kharijah, Qatadah bin An-Nu'man. Mohon maaf ya, Qatadah bin An-Nu'man. Ini terkena apa gitu ya dari orang kafir, terus sampai bola matanya itu keluar dari kelopak mata, melorot ke bawah. Keluar darahnya dong otomatis. Adik-adik pasti nggak terbayang itu terjadi. Nah terus sama Rasulullah dipegang, dimasukkan kembali ke bola mati di kelopak matanya. Terus maka apa? Ini katanya fakanat ahsana ainaihi. Maka kedua mata Qatadah ini tadi menjadi mata yang paling indah, paling good looking, paling ganteng. Masya Allah. Coba kebayang nggak adik-adik mengalami itu? Hari sore ini tadi istrinya Ustadz Brili jatuh dari motor ya, itu keluar darahnya. Gitu saja kan sudah sakit kan? Sudah sakit. Ya. Nah, apakah kita akan mundur 1000 langkah gara-gara kita ngalami sakit ketika berdakwah? Ya, permasalahannya memang adalah ini adik-adik ya, perlu disadari, bisa jadi kita mengalami sakit dalam berdakwah itu karena salah kita sendiri. Nah, maksudnya begini, kita merasa, oh saya berdakwah, saya mendukung agama Allah. Kita merasa seperti itu, padahal gara-gara kita merasa seperti itu terus kita mengalami dicaci maki atau disakiti orang gitu ya. Kita merasa membela agama Allah. Terus kita merasa sakit itu kita menganggap ya ini konsekuensi dari membela agama Allah. Masalahnya benar gak kita membela agama Allah itu? Jangan-jangan kita cuman pengen keren aja, kita cuman gaya-gayaan aja,
Kita cuman sok-sokan aja. Kita cuman jangan-jangan merasa sudah paling banyak ilmunya, padahal ilmunya baru sedikit. Baca Quran aja masih belepotan. Bahasa Arab belum lancar. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Jadi ya kita berjuang untuk agama Islam iya, tapi kita harus koreksi juga. Jangan-jangan kita salah. Nah, kita harus koreksi ya, jangan-jangan kita salah. Siapa tahu kita merasa benar padahal kita salah ya, tentu ini harus banyak ilmunya. Baik, kita istirahat dulu sejenak, kita